Oke, video ini adalah video pembahasan yang gue udah pernah bikin video ini sebelum-sebelumnya. Dan ya meskipun udah pernah dibikin, gue yakin masih banyak banget orang di luar sana yang masih belum ngerti. Terutama orang yang gak terlalu peduli apa sih itu. Pokoknya tinggal pakai aja lah. Yang jelas ini adalah pembohongan publik yang bakal gue share ke kalian semua. Lebih tepatnya bukan publik sih, pembohongan konsumen kali ya. Iya kan, pembohongan konsumen. Karena yang bakal gue bahas di sini adalah sebuah produk. Oke. Sebelum itu gue intro dulu biar lebih jelas. Iya, seperti yang kalian tahu ini adalah sebuah iPhone tua, iPhone jadul. This is the iPhone 5S dan HP sekecil ini apalagi Apple punya itu mempunyai kapasitas baterai yang sangat kecil dan lo bisa lihat nih layarnya masih mengotak banget ukuran 4 inch, belum ada poni-ponian yang dimana pada saat generasi poni pertama itu baterai ada 2 kan tiba-tiba. Nah, kalau ini nih emang generasi zaman batu punya nih. Lo bisa lihat kita langsung aja to the point di sini, the real capacity-nya 1560 mAh. Jadi kapasitas baterai iPhone 5S ini cuman 1560 mAh. Ya, cuman seribuan. Lu note, lu catat baik-baik, lu ingat baik-baik. Kapasitas baterai iPhone kecil ini cuman 1500 mAh ya, 1500-an. So, dengan kapasitas kecil ini, apakah ini hal yang wajar? Wajar, karena ini iPhone itu desain dalamnya itu padat, jadi mereka tuh nggak bisa ngasih baterai gede segede Android ya kan. Itu yang perlu kita ingat juga. Nah, apakah kalian percaya kalau HP sekecil ini, produk Apple pula yang terkenal dengan baterai kecil? Coba lu lihat ini. Ini adalah iPhone 5S yang gue bongkar. Dan lu bisa lihat, ini ada tulisan baterainya 3120 mAh. Dan artinya kapasitas baterai ini 2 kali lipat dari standarnya yang 1560 mAh. Anjir. Karena gue yakin di luaran sana tuh masih banyak banget orang yang gak terlalu peduli dan gak terlalu ngerti ya. Oh, ini baterai ini double power, double IC apalah bla bla bla. Baterainya kapasitasnya gede, sekian ribu mAh, 4000 mAh ya kan. Nah di sini lo bisa lihat contohnya iPhone 5S yang kecil ini baterainya tiba-tiba 3000 mAh lebih, yang dari 1000-an mAh ya kan, naik 2 kali lipat boy. Dengan ukuran baterai yang sama, nggak nambah gede ya kan, dengan space yang sama juga nggak nambah gede ya kan. Ya, apakah lo percaya dengan kapasitas seperti ini? Nah inilah yang terjadi, pembohongan seperti ini yang terjadi oleh rebrand baterai yang mereka tuh membesar-besarkan mAh. Dan ya, di sini gue bakal bahas secara detail sebenarnya ini apa sih. Oke, kalau kita lihat ulang dari spek aja, lu mau cari di spek manapun, iPhone 5S itu kapasitas baterai 1560, nggak bakal bisa lebih ya. Kalaupun ada orang yang rebrand baterai, ini nge-rebrand ya, itu nggak bakal bisa kalau ada orang yang punya pabrik produksi baterai. Nah itu baru bisa. Tapi ya kan, itu nggak bisa gede, paling kecil, paling nambah sekian puluh mAh. Nah kita ambil satu contoh aja deh, yang iPhone itu gede dah, jauh lebih gede daripada 5S. Lo bisa lihat sini iPhone 13 Pro, ini kapasitasnya cuma 3000 boy, 3000 mAh, nggak nyampe 3100 ya. Sedangkan baterai 5S yang tadi lu lihat 3100 lebih ya. Kok bisa HP sekecil itu baterai lebih gede daripada iPhone 13 Pro? Padahal nggak ada space. Nih gue kasih gambaran deh. Ukuran baterai iPhone 13 Pro yang ada di sebelah kiri, sedangkan iPhone 5S yang di sebelah kanan. Tuh perbedaan ukurannya tuh hampir 2 kali lipat ya. Lo bisa lihat hampir 2 kali lipat. Ya memang real capacity-nya juga hampir beda 2 kali lipat ya kalau kita lihat spek yang dikasih sama Apple. Nah jadi baterai itu makin besar mAh-nya, space baterainya tuh makin gede. Kenapa? Ya karena ini teknologinya sama antara baterai 5S, 5C dan seterusnya bla bla bla. Jadi analoginya gini, mAh itu ibaratan analoginya apa ya? Tangki bensin motor lo. Misalnya spek di motor lo tuh tangkinya tuh bisa nahan BBM tuh 5 liter. Terus ada tuh tangki aftermarket ya, bisa nahan 100 liter. Tapi ukurannya tuh sama kayak ori tangki bawaan motor lo. Lo percaya? Enggak kan? Kapasitasnya gitu-gitu aja, itu cuman stiker. Itu cuman rebrand aja. Jadi kalau mau makin besar kapasitas mAh di sebuah baterai, otomatis ukuran baterainya pun harus makin besar. Itu yang harus lo catat ya.
Jadi kalau lu di luaran sana nanti, karena masih banyak banget marak-marak nih, yang marak banget. Gue yakin banyak sih orang yang benci gue nih dagang-dagang baterai. Kalau lu seandainya mau beli baterai dan lu lihat kapasitasnya gede, lu lihat ukurannya, coba lu bandingin, pasti sama. Baterainya tebel ya, memang nambah tebel. Tapi itu biasanya tebalnya tuh tebel stiker, karena di mereka tuh ngasih tulisan-tulisan ya, pakai stiker. Sedangkan kalau baterai ori itu kayak di print di kulit baterainya. Sedangkan kalau baterai rebrand itu kayak stiker. Jadi lebih tebal stiker ya daripada si kulit baterai sendiri. Nah, jadi conclusionnya, kapasitas mAh di sebuah iPhone itu fake. It's really real fake ya. Kalau kapasitasnya tuh lebay dari 1000-an ke 3000, ini udah pasti fix pembodohan banget. Nggak ada yang bisa kayak gini. Lo bayangin ya, dari 1000-an ke 3000, ya kapasitasnya ukuran baterai sama tuh. Anjir. Oke, sekarang kita bahas yang lain deh. Ini masih baterai ya. Jadi di sini gue kasih contoh deh. Yang di sebelah kiri itu iPhone 6s Plus, yang di sebelah kanan adalah si Samsung punya. Samsung A30, A50 ya sama lah bentukannya kayak yang di sebelah kanan. Nah, di sini kalau lu lihat iPhone 6s Plus ukurannya itu sama ya, tingginya mirip-mirip, tapi lebih lebar dari si Samsung punya. Tapi kalau kita lihat dari spek ya, dengan ukuran yang lebih besar si iPhone sekalipun, baterai yang ada di Samsung tuh tetap jauh lebih besar. Kenapa? Karena konstruksi dalaman iPhone itu antara baterai dan mesin itu nggak kayak Android. Jadi konstruksinya tuh di bagian atas biasanya tuh kamera, di bagian bawahnya mesin, di bagian bawahnya speaker, antena, dan lain-lain. Jadi merembet dari atas ke bawah. Itu konstruksi Apple ya, dari zaman iPhone zaman batu sampai sekarang masih seperti itu. Sempat ya, sekarang lebih booming model L gitu ya, model L gitu baterainya. Sedangkan kalau si Android beda. Kalau lu lihat nih Samsung nih, ini banyak sih Android yang ngikutin Samsung, atau Samsung ngikutin Android lain. Jadi kalau Android itu kenapa emangnya bisa gede? Tipikal dia itu sebenarnya desainnya tuh lebih tebal ya. Jadi ukuran baterainya tuh nggak gede-gede amat, cuman baterai tuh tebal banget kalau dibandingkan baterai iPhone. Makanya mAh-nya tuh kadang 2 kali lipat iPhone. Nah, konstruksi rata-rata HP Android itu mesinnya di atas. Nah, di tengah sampai ke bawah itu udah baterai semua udah. Sisanya paling bawah tuh speaker kecil. Udah gitu aja. Dan kalau iPhone dari atas sampai ke bawah itu masih ada mesin-mesinnya. Kalau si Android itu full, si motherboardnya itu cuman di bagian atas aja. Di bagian bawahnya itu udah gak ada mesin, cuman kayak titik-titik papan buat mikrofon, jalur antena, speaker, dan lain-lain, buat port charger dan lain-lain ya gitulah. Jadi kalau untuk space baterai, Android itu jauh lebih lega karena bodinya lebih tebal ya. Kalau iPhone kan ngincer tipis ya. Dan rata-rata Android yang murah meriah baterai gede itu belum water resist. Jadi untuk space-nya itu banyak lekang-lekang dan kopong-kopong. Jadi baterai bisa gede. Nah, kalau kita lihat dari kapasitinya yang gede itu, wajar kalau iPhone yang udah zaman batu itu, kayak iPhone 5s, iPhone 7, iPhone 6s Plus, dan lain-lain yang baterai zaman dulu banget lah, yang belum super fast charging apalagi, itu agak boros memang. Karena kalau lo bandingin sama Android langsung head to head, mereka ini gak ada apa-apa ya. Cuman balik lagi ke inti topik, apakah lo percaya dengan kapasitas baterai 5S tadi yang sampai 3000? Kalau lo percaya, buset dah. Udah, lo masuk lagi, lo balik lagi dah ke gua, saran gue.